akan membahas tema yang berjudul Ma yusannu 'indal ihtidhar. Apa saja amalan yang sunnah dilakukan ketika mendampingi orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Mungkin kita punya orang tua, punya dulur kerabat yang sedang gawat, misal di ICU rumah sakit umum, gawat. Kemungkinan menurut perkiraan kita ini detik akhirnya. Maka ada beberapa sunnah yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anjuran bagi kita yang masih hidup untuk kita lakukan dalam rangka mendampingi saudara atau keluarga kita yang sedang sekarat. Di dalam kitab yang berjudul Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, ada beberapa hal yang sunnah kita lakukan. Poin yang pertama, kata beliau, talqinul muhtadhari. Sunnah mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut. Ditalkin. Ditalkin itu bermakna diajarkan dan dibimbing. Dibimbing untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu namanya talqin. Karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi memerintahkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di sisi kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Jadi kalimat talqin yang sunnah diajarkan Nabi, kalimat tahlil la ilaha illallah. Makanya kalau kita rajin melok zikir ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi, di ujung lafal itu kalau kita sudah la ilaha illallah daim la ilaha illallah, kita ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Di atas kalimat itulah kita hidup. Kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah nanti kita meninggal dunia. Salah satu maknanya, sebelum roh ini berpisah dari jasad, kita ucap kalimat terakhir kita la ilaha illallah. Makanya Nabi nyuruh, kalau ada orang terbaring kaku bakal meninggal, jangan diem baik, bimbing di telinga kanannya la ilaha illallah. Cara bimbingnya dengan suara yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau kecil iko mana terdengar? Kalau besar iko la ilaha illallah, mati langsung dia, okay? Jantungan. Makanya yang sedang-sedang saja la ilaha illallah, bisikkan di telinga kanannya. Cukup satu orang saja. Jangan seruangan itu la ilaha illallah galau. Takutnya kaget si calon mayit ini bingung suara mana yang dia jadikan patokan. Jadi misal suami ibu sedang sekarat, di ruang rumah sakit ada ibu, ada 2 orang anak ibu. Ibu suruh saja anak yang paling tua, tolong nak talkinkan di telinga kanan bapakmu.
La ilaha illallah, ditalkin. Dan kata para ulama, kalau dia sudah mengucapkan si calon mayit, dia belum meninggal kan? Kalau si calon mayit ini sudah terdengar mengucapkan La ilaha illallah, dia meloi kita. Maka kalau dia sudah mengikuti, stop. Kita jangan lanjut. Mengapa demikian? Karena tujuannya adalah yang penting dia sudah mengucap La ilaha illallah sebagai ucapan terakhir sebelum dia meninggal. Karena Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, kata beliau, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang ketika dia akan meninggal, kalimat yang terucap yang terakhir la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, sudah cukup. Jangan kita lanjutkan lagi. Khawatir kata para ulama kalau kita paksa terus-terus dia bosan kakek. Maka kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, sudah stop. Tapi kalau dia ngigau yang lain, 5 menit kemudian, manalah tanahku digandus sertifikatnya yang dia. Nah, maka kita ulang lagi supaya dia kembali lagi kalimat yang terucap la ilaha illallah. Paham kira-kira? Ini yang pertama, dibacakan talqin, dan talqinnya itu tahlil la ilaha illallah. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, kalau talqinnya Allah, Allah, atau talqinnya subhanallah, atau talqinnya Allahu Akbar, boleh atau tidak? Semua yang saya sebutkan tadi zikir atau bukan? Zikir. Maka boleh-boleh saja diucap. Dia melok mengucap dapat pahala. Misalkan dia lagi sekarat, Astaghfirullahaladzim, dia dapat pahala zikir. Tapi yang disunnahkan Nabi, kalimat khususnya adalah la ilaha illallah. Tidak usah khawatir ibu, Nabi lebih tahu dari kita. Kita jangan sok tahu melebihi dan tahu dari Nabi. Jangan la ilaha illallah, kakek susah dia mengucapnya. Ini Nabi yang nyuruh. Dan kalau Nabi nyuruh, Nabi lebih tahu dari kita. Justru dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu paling mudah. Tanpa bergerak bibir pun bisa mengucap. Contoh, la ilaha illallah, bisa bergerak. Tanpa bergerak mulut, tapi lidahnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa. Maka tidak usah khawatir, bimbing saja la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada si calon mayit tadi untuk bisa mengikuti mengucapkan kalimat tadi. Insya Allah kalau dia meninggal sebelum dia wafat sudah mengucap la ilaha illallah, maka berlaku janji Nabi tadi, dakhalal jannah. Paham? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, taujihuhu ilal qiblah, menghadapkan itu orang yang sekarat ke arah kiblat. Ini sunnah. Jadi hadapkan tubuhnya ke arah kiblat jika memungkinkan. Bagaimana caranya? Kalau pakai pendapat imam kita, Imam Syafi'i, caranya menghadapkan kiblat adalah annal muhtadira yastalqi ala faqafahu wa qadamahu ilal qiblah. Caranya, kaki orang itu yang berbaring, kakinya ngadep lurus ke kiblat. Nah, kakinya lurus ke kiblat. Kalau di situ kiblat, kakinya menghadap ke kiblat, badannya lurus menghadap ke kiblat. Diiringi dengan wa turfa'u ra'suhu qalilan liyasira wajhuhu ilaiha. Diiringi dengan kepalanya ini diangkat sedikit, diganjel dengan bantal.
Kalau kiblat di situ, kepala diganjel dengan bantal sehingga wajahnya ini bisa menghadap ke arah kiblat. Ini jika sangat memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan dipaksa ibu. Di ICU rumah sakit Siti Khadijah, mulut selang, ya kan? Ini kabel galo-galo. Kemudian dia soalnya tempat tidurnya tuh kabel-kabel galo. Kiblatnya di sana, tempat tidur kakinya ngadep ke situ. Jangan kita ribut, dok, hadapkan dulu ke kiblat ini. Tidak boleh. Kaget ribut dokternya, kabel putus galau, kaget mengganggu proses medis. Maka kalau tidak berkemungkinan, maka cukup menghadap kemanapun, jangan dipaksa. Tapi kalau bisa, dia di rumah dewek, di kamar dewek, bisa dihadapkan ke kiblat, maka dianjurkan jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, qiraatu surah Yasin. Baca ke juga dia surah Yasin. Jadi surah Yasin ini dibaca bukan hanya kepada orang yang sudah wafat. Wong yang bakal meninggal juga sunnah dibaca ke Yasin. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Maqil bin Yasar. Nabi bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Quran, kata Nabi. La yaqra'uha rajulun yuridullaha ta'ala wad darul akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang baca Yasin ikhlas, bukan ngarep yang lain. Dia cuma ngarep Allah, ngarep balasan dari Allah dengan Yasinnya. Kecuali setelah dia baca Yasin, dosanya diampuni oleh Allah. Lalu Nabi tutup sabdanya dengan kalimat, waqra'uha ala mautakum. Bacakan Yasin ini kepada orang yang akan meninggal di sisi kalian. Hadis ini sahih, yang mensahihkannya Imam Al-Hakim dan yang mensahihkannya Imam Ibnu Hibban. Nah, berarti perintah Nabi baca ke Yasin. Lalu apa sebab Nabi nyuruh baca ke Yasin kepada orang yang akan meninggal? Ada satu hadis lagi dari sahabat Abi Dzal Al-Ghifari. Apa kata Nabi? Ma min mayyitin yamutu fatuqra'u indahu Yasin illa hawanallahu alaihi. Tidaklah orang yang akan meninggal dari kalangan muslim dibaca ke Yasin kecuali Allah mudahkan baginya. Apa maksudnya? Meninggalnya dimudahkan Allah. Bu, sakaratul maut itu berat. Kata Nabi, ibarat ditebas 300 pedang kulit kita. Itu sakaratul maut. Tapi mudah-mudahan kalau dibaca ke Yasin, dibantu dengan amal soleh kita semasa sehat juga, yang sakit itu jadi ringan. Makanya ada orang soleh meninggalnya seperti tidur, karena ia diringankan Allah. Salah satunya membaca Yasin. Ada kisah, kalau aku boleh cerita, ya. Ustazah, guru ngaji. Ini guru ngaji, bayangkan seumur hidupnya ngajar TPA sampai dia tua. Adik-adik kami itu belajar ngaji dengan dia. Perempuan ustazah. Ketika dia akan meninggal dunia, tahun berapa? Tahun 2011 kalau tidak salah, tahun 2012. Dia nak wafat. Keluarganya cerita, sebelum dia wafat, dia agak susah meninggalnya. Padahal ustazah, ngerasa kesakit sakaratul maut. Tapi dia sempat sedikit sadar. Dia ngomong dengan anak cucunya, nak, tolong baca ke mama surah Yasin, gitu. Lagi sakaratul maut. Lalu anak-anaknya baca Yasin. Ketika baca Yasin, tepat pada ayat yang berbunyi, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Langsung layar itu berbunyi, tit. Wah,
wafat ustazah tadi, husnul khotimah. Nah, jadi ini amalan, ingat ibu. Kalau ibu punya keluarga terlihat agak susah, baca ke Yasin. Baca ke Yasin ini semua keluarga yang hadir. Jangan sampai di ruang rumah sakit itu duduk temen main HP, nunggu kapan lah laki ini meninggal cepat bagi waris. Jangan. Tugas kita yang masih hidup, sikok suruh talqin. Nah, di kuping kanan. Yang lain jangan menung-menung, duduk termenung, lebih baik baca Yasin. Nah, tapi bacanya sekedar dengan suara yang sedang. Jangan besak-besak nian, kaget terganggu si calon mayit dalam menyimak kalimat talqin. Jadi baca ke Yasin, berharap dengan Allah, mudah-mudahan berkah Yasin ini proses wafatnya dimudahkan Allah. Jadi dua harapan kita. Kalau dia dikehendaki Allah panjang umur, mudah-mudahan Yasin ini menjadi sebab dia sehat. Tapi kalau memang Allah berkehendak waktunya sebentar lagi, mudah-mudahan Yasin ini menjadi sebab sakaratul mautnya diringankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira? Nah, ini yang ketiga, tolong diingat, baca ke Yasin. Lalu yang keempat, taghmidu 'ainaihi idza mata. Kalau orang tersebut sudah meninggal, tadi lagi baca ke Yasin, dia meninggal, dokter datang, diperiksa dokter, kata dokter, mohon maaf ibu dan anak-anak, bahwasanya ayah kalian positif sudah wafat meninggal dunia. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi inilah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Berarti secara medis dia sudah meninggal dunia. Sunnah yang keempat adalah periksa matanya. Dia mati melek apa tidak? Jika dia meninggal matanya terbuka atau terbelalak, sunnah ditutup. Nah, jadi yang keempat, menutup mata jenazah. Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, dakhala ala Abi Salamah. Dia menjenguk sahabat beliau namanya Abu Salamah. Lalu Abu Salamah meninggal. Waqad syaqqa basarahu. Nabi lihat matanya Abu Salamah terbelalak. Apa yang dilakukan Nabi? Fa'almadhahu. Nabi tutup kedua matanya dan Nabi bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya arwah, roh, kalau dicabut, maka mata akan mengikuti pergerakan roh tadi. Jadi ibu, kalau ada dulur kita, keluarga kita meninggal, matanya melek, itu normal, bukan aib. Jangan kita suuzon, kenapa dia mati melek? Itulah dia ahli neraka suul khotimah. Jangan. Itu normal kata Nabi, karena lazimnya orang yang sekarat itu, jimatlah. Saya pengalaman nemani orang yang sakaratul maut, itu mata tuh nyok ke pucuk. Karena dia melihat proses ruh dicabut. Memang ada dari awal sudah koma, matanya menjem, meninggal, sehingga tidak usah ditutup lagi lah, menjem dewek dia. Tapi normalnya orang itu ketika dia akan wafat, matanya melek, bahkan nyok ke pucuk situ, karena dia melihat arwahnya dicabut. Dan ini bukan aib. Jangan kita laju, ya Allah ngape lakiku mah ini dosa apa dia kak. Jangan, memang itu normal. Nah, dia sudah ngomong, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, ini mata mengikuti pergerakan ruh yang dicabut tadi. Tinggal kalau dia sudah wafat, tugas kita tutup matanya. Pakai jari jemari tangan kanan kita nih, tutup. Kata guru-guru kita, sunnah sambil ditutup sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tutup matanya, selesai. Paham? Nah, jadi ini bukan aib. Orang meninggal dalam keadaan melek adalah sesuatu yang normal. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, tasjiyatuhu siyanatan lahu anil inkishafi.
wa satran li suratihil mutaghayyirani 'anil a'yan. Kalau dia sudah meninggal, matanya sudah ditutup, sunnah ditutup jenazahnya dengan kain agar menutupi aurat si mayit. Dan yang kedua, menutupi aib yang mungkin ada pada tubuh si mayit dari pandangan orang banyak. Karena biasanya kalau sudah meninggal di rumah sakit, dibawa ke rumah kan untuk disemayamkan. Biasanya sebelum dimandikan lah banyak orang melayat nak nengok jenazah. Tutup jenazahnya dengan kain. Apalagi kalau jenazah itu perempuan, tubuhnya aurat kan. Tutup dengan kain putih boleh, dengan kain basahan yang kita juga boleh tutup. Supaya kalau ada cacat, cacatnya tidak dilihat orang banyak. Misal di tubuh jenazah ada borok di sini. Kalau terbuka, wong ngelayat ngingok, biasalah wong kita, terutama ibu-ibu ngingok, nah ada koreng di badannya kak rupanya. Jadi omongan di luar sana. Makanya ditutup supaya auratnya tertutup. Dan juga jika ada cacat, maka cacat tidak terlihat oleh orang banyak. Kemudian masih poin yang kelima, ini bisa ibu tambahkan, yajuzu takbilul mayyiti ijma'an. Menurut kesepakatan para ulama, boleh kita yang hidup nyium jenazah. Boleh kita yang hidup nyium jenazah, nyium keningnya, nyium pipinya, boleh. Menurut ijma' 4 mazhab. Dalilnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman bin Maz'un wa huwa mayyitun. Ada sahabat Nabi namanya Uthman bin Maz'un meninggal, lalu Nabi mencium jenazahnya. Dalil yang kedua, wa akkaba Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti faqabbala baina ainaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar memeluk jasad Nabi, lalu dia mencium kening Nabi di antara kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang hadir di situ banyak sahabat Nabi, dan sahabat Nabi yang lain tidak melarang Sayyidina Abu Bakar mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil boleh kalau ada yang meninggal kita cium wajahnya atau kita cium keningnya. Dengan catatan, ibu bisa catat. Pertama, jenazah itu satu jenis kelamin dengan yang mencium. Kalau yang meninggal itu perempuan, maka yang boleh mencium perempuan, walau bukan dulurnya. Misal ada ustazah meninggal, galak ngisi ceramah di sini ustazahnya, lalu ibu-ibu ngelayat. Ibu-ibu bukan anaknya, bukan dulur kerabatnya, tapi jemaahnya. Tapi karena sama-sama perempuan, boleh ibu mencium kening daripada ustazah tadi. Termasuk laki-laki, ada ustaz meninggal, jemaahnya dari Sungki datang misal, ya kan? Nyium kening daripada ustaz gurunya, boleh, karena laki-laki dengan laki-laki. Tapi kalau dia beda jenis kelamin, maka yang boleh menciumnya dan menyentuhnya adalah mahramnya saja. Jadi kalau yang meninggal bapak, maka yang boleh nyiumnya anak perempuan boleh. Atau yang meninggal mama, mama kan perempuan, maka anak laki-lakinya boleh nyium, cucu laki-lakinya boleh nyium, dulur laki-lakinya boleh nyium. Boleh, karena dia semahram. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau suami dan istri? Boleh tak suami mencium jenazah istri, istri mencium jenazah suami? Ini ilmu, catat. Ijma' 4 mazhab, sepakat 4 mazhab, suami haram mencium jenazah istri. Suami haram mencium jenazah istri kalau itu istri tetangga.
Bener dah? Bener dah? Bini tetangga meninggal, tahu-tahu laki tetangga nak nyium keningnya, haram, tak boleh. Ya kan? Ijma 4 mazhab. Kena prank begitu. Sesekali tak apa-apa dia. Tapi kalau yang dicium jenazah istrinya dewe, ya kan? Atau yang meninggal suami yang nyiumnya istrinya dewe, boleh. Ya kan? Boleh. Ngapa boleh? Karena semasa hidup mereka itu tidak ada aurat. Bahkan ini Bu, dalam fikih justru kalau yang meninggal suami misal, yang mandikan jenazahnya, yang ngeboi, bersihkan kemaluan suami, bersihkan duburnya almarhum suami itu istrinya. Itu juga istri meninggal, suami yang bersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang. Mengapa? Karena itu aurat besar Bu. Anak-anak ibu walau boleh melok mandikan ibu, tapi tidak boleh dia nyentuh langsung 2 aurat besar itu. Harus pakai sarung tangan. Tapi kalau suami ibu meninggal, suami ibu yang bersihkannya boleh. Mengapa boleh? Karena semasa hidup tidak ada aurat di antara suami dan istri itu. Bahkan mohon maaf, mereka berdua boleh telanjang bulat di dalam kamar. Boleh, suami istri. Yang sah, bukan yang tetangga tadi. Yang sah. Paham? Tapi kalau misal saya anak, saya punya mama masih hidup, memang kan semahram dengan mama, boleh pegang tangan mama, boleh melihat leher rambut mama, tapi saya tidak boleh melihat di antara pusar dan lutut mama. Tidak boleh aku ngomong dengan mama, mak buka dulu celana dalam mama. Tidak boleh. Itu aurat besar. Apalagi menyentuh. Maka yang paling bagus mandikan jenazah itu pasangan hidupnya. Suaminya kalau yang meninggal itu istri, atau istrinya kalau yang meninggal itu suami. Dia yang bersihkan area kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau sudah dimandikan, yang cucung, anak-anak nak melok nyiram, itu lain cerita. Biasanya kan ada tuh sudah selesai disiram, itu simbolis saja. Mandinya kan sudah selesai, ceboknya lah selesai, untuk sabunnya lah selesai. Maka yang nyiram-nyiram itu sekedar simbolis saja. Paham ya kira-kira? Jadi boleh suami mencium jenazah istri kalau memang itu istri sahnya. Ngomong-ngomong lah, ibu catat belum yang haram tadi? Jangan dicuri, biarlah ditulis. Menurut kesepakatan 4 mazhab, haram suami mencium jenazah istri jika istri tetangga. Tidak apa-apa, kan itu ilmu, benar kan? Tidak salah. Aduh baik, zaman sekarang macam-macam Bu. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Al-mubadaratu bitajhizihi mata tahaqqaqa mautuhu. Disegerakan kepengurusan jenazahnya. Jangan ditunda. Pengurusan jenazah itu ada 4 Ibu. Ini hukumnya fardu kifayah. Wajib hukumnya. Tapi wajibnya fardu kifayah. Kalau sudah ada 1, 2, 3 wong yang gawe ke, yang lain tidak disuruh. 4 kewajiban kepada jenazah. Pertama, mandi ke jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Yang keempat, ngubur ke jenazah. Keempat ini kalau bisa jangan ditunda, disegerakan. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan dari sahabat Al-Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahri ahlihi. Tidaklah pantas jenazah seorang muslim ditahan terlalu lama di tengah keluarganya. Tidak dimandikan segera, tidak disolatkan, dikafani, disolatkan segera, dan tidak dikuburkan segera. Tidak pantas kata Nabi. Kenapa tidak pantas? Pertama,
Kalau yang meninggal itu wong baik, ahli ibadah, dia tuh ngomong, qaddimuni, segerakan kata dia, jangan ditunda. Dia ngomong, sayang kita tidak dengar ya. Kalau kita dengar bubar galau sebenarnya di situ. Dia ngomong, qaddimuni, jangan ditunda, segerakan, kubur ke. Kenapa? Karena dia tidak sabar lagi nak ketemu dengan amal soleh dan janji dari Allah. Tapi kalau dia ahli maksiat, apa contohnya? Mati pucuk perut misalnya, ya kan? Kalau pucuk perut bini dewek, ibadah. Ini pucuk perut bini tetangga, zina kan? Berdosa kan? Matinya maksiat. Maka kata para ulama, kalau dia orang ahli maksiat mati, orang itu busuk, jangan ditahan terlalu lama di rumah kita, segera kuburkan. Nah, mau dia ahli ibadah atau ahli maksiat, jenazahnya segera diurus, jangan ditunda-tunda. Lalu bagaimana Ustaz? Kebiasaan wong kita nih nunggu anaknya dari Depok, ya kan? Nunggu anaknya dari Semarang, misal belum balik. Nah, di sini disebutkan, wala yuntadharu bihi qudumu ahadin. Jangan jenazah itu ditunda cuman karena nunggu wong lain. Illal wali, kecuali kalau yang ditunggu itu ahli warisnya, anak kandungnya, istri suaminya, wong tuanya pengen nak datang, boleh ditunda sebentar, tapi ada syarat. Malam yukhsha alaihi ghair, malam yukhsha alaihi taghayyur. Selama tidak dikhawatirkan tubuh jenazah itu tidak berubah. Jadi kalau ditunggu, mungkin nunggunya 4 jam, masih ditoleransi. Contoh, sang ayah meninggal jam 7 pagi. Lalu ibunya nelpon anak-anaknya di Jakarta, nak bapak meninggal. Akhirnya anak-anaknya di Depok tinggal, berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Mungkin karena macet sejam lah paling lama, karena mertua kami di Depok, jadi tahu kan, sejam sampai Halim Perdana Kusuma. Kemudian naik pesawat jam 9, nunggu sejam pesawat, naik 9 naik pesawat Citylink misalnya. Jam 9 naik pesawat boarding terbang sampai di Palembang jam 10. Dari bandara kita ke sini ke Grand Garden sini macet sejam. Nah, sampailah jam 11 jam 12 bulan. Masih layak atau tidak? Masih layak. Tidak masalah, ya kan? Tapi jika seandainya terlalu lama, seandainya jika lama, itu jenazah perutnya kembung, rainya bengkak. Saya pernah lihat tuh terlalu lama, matanya bengkak sampai keluar cairan, itu busuk cairan. Itu kan aib. Maka jangan ditunda. Apa contohnya? Anaknya tentara, tugas di pedalaman Papua. Nah, balik bapak meninggal, dia di pedalaman, pengen ke Jayapura itu sehari semalam. Dari Jayapura ke Jakarta syukur dapat tiket 3 jam sampai. Belum lagi dari Jakarta ke Palembang pula kalau dapat tiket. Sudahlah, kalau model itu jangan ditunggu yang anak di sana, segera kuburkan. Cukup anak di sana doakan dan sholat gaib sudah cukup. Gak usah melok nak ke Palembang pula. Paham? Karena jenazah ini kalau wong telah meninggal, itu ada reaksi pembusukan di badan. Tidak pacak lama. Bahkan tidak sampai 24 jam saja mulai busuk badannya. Ada nian aku hafal bau khasnya tu ada. Mambunya tu ada mambu khas. Dan itu tidak lemak kalau dicium oleh orang lain. Makanya jangan ditunda. Kalau memang bakal lama, segera kuburkan. Tidak usah tunggu keluarga yang lain. Tapi kalau keluarganya di Indralayo, keluarganya di Sekayu Palembang 3 jam sampai, tidak apa-apa. Meninggal jam 7, kuburnya misal jam 2, kejar masih. Tapi kalau nak nunggu dari Papua, besok baru sampai, bahkan 2 hari, tidak usah kubur ke. Cukup yang di Papua sana berdoa dan sholat gaib selesai. Paham kira-kira? Terakhir. Yang terakhir ini yang berapa? 7. Qada'u dainihi, lunasi hutang yang meninggal itu. Dia meninggal punya hutang, lunasi. Kalau belum bisa melunasi, minimal ada yang menanggungnya.
Ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergadai, terkatung-katung karena hutangnya, sampai hutangnya ditunaikan. Jadi orang yang meninggal itu terkatung-katung arwahnya. Kalau dia harusnya dapat nikmat kubur, ditahan. Dapat nikmat kubur sampai ada yang menanggung atau melunasi hutang. Makanya kalau ada yang meninggal, biasanya keluarga apa setelah sholat jenazah atau setelah menguburkan, biasanya ada anak paling tua ngomong, ibu dan bapak sekalian, kalau almarhum bapak kami punya sangkut paut hutang piutang, kalau bisa ikhlaskan. Kalau tidak mampu mengikhlaskan, maka kami sebagai ahli warisnya siap menanggung dan menyelesaikan sangkut paut hutang piutang itu. Kalau ada ikrar seperti itu, maka almarhum terbebas dari hutang. Kalau ada yang melunasi, selesai. Kalau belum ada tapi ada yang nanggung, maka hutangnya beralih kepada yang menanggungkan. Paham kira-kira? Nah, ini pelajaran untuk ibu-ibu. Kalau pacar sebelum meninggal lunas ke hutang. Walau hutang itu hutang beli kerodok belum bayar. Bayar hutang. Kadang-kadang ibu-ibu ini hobi hutang sampai tak terhitung. Hei, Anda bisa kabur dari dunia, tapi di akhirat tak bisa kabur. Kalau kita punya hutang belum lunas, di dunia pacak belari kita. Tapi kaget di alam, di hari kiamat, di padang mahsyar, kita cari tuh orang berhutang, yang ngejuk kita hutang, yang pinjamkan kita duit, harus kita cari, disuruh cari. Mengapa? Karena di saat itu akan ditegakkan keadilan seadil-adilnya di hadapan Allah. Yang punya hutang akan menuntut, ya Allah, dulu si fulan punya hutang dengan aku belum bayar, sekarang aku nak nuntut. Nuntutnya pakai apa? Bukan pakai rupiah, bukan pakai real atau dolar, tapi nuntutnya pakai pahala. Di sini wong akan mencari-cari niat. Aku kurang pahala ya Allah, aku butuh pahala. Tolong hadirkan orang yang punya hutang dengan aku dulu. Belum bayar, walau 50.000 bayar kerodong tuh, belum bayar, ini ditagih kali. Maka nagihnya tidak berlaku lagi duit rupiah. Yang berlaku adalah pahala dia yang belum bayar hutang dibebankan ke pundak kita, diberi kepada kita. Tapi kalau dia tidak kasih pahala, sembahyang tidak, semasa di dunia majelis tidak pernah, misalnya punya hutang banyak, maka dosa orang yang memberi hutang, dosa orang yang memberi hutang dibebankan kepada orang yang berhutang. Sengsara kalau kita hutang tidak lunas. Makanya mumpung lagi sehat inilah, kalau ibu ada hutang tidak pacak bayar, datang ke Bu Ana. Bu Ana, memang hutang ini 50.000 beli kerodok, tapi ikhlas kelak kalau pacak. Ikhlasnya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau Bu Ana ngomong, oh tak pacak 50.000 kalau dia kecil, tapi ini urusan dunia, tak bisa. Sekarang beras mahal, semua mahal, token listrik mahal. Itu hak beliau, beliau tidak berdosa karena memang duit beliau. Maka kita harus melunasi. Maka caranya boleh dengan nyicil, boleh ya sudah sebulan sekali 10.000 jadilah. Daripada tidak sama, hati-hati loh dengan hutangnya. Nah, kok saya tambahkan, zaman sekarang juga ibu kita yang punya duit nih, jangan mudah nunjuk uang hutang. Memang kita memberi pinjaman dapat pahala, dua dapat pahala daripada pahala sedekah. Apa kata Nabi? Kalau kita menunjuk uang sedekah, kita menunjuk dia duit, kadang-kadang uang yang menerima duit itu tidak terlalu butuh dengan duit kita. Tapi kalau orang berhutang datang ke kita, dia tuh pasti butuh. Kita tunjuk dia duit, dapat dua pahala, pahala sedekah dapat, pahala nolong dia yang sedang kepepet juga dapat. Tapi di zaman sekarang, saran saya tolong pilih-pilih. Karena apa? Zaman sekarang ini banyak uang minjem duit, yang pening kepala itu bukan minjem duit, kita yang minjem. Dia datang ke rumah kita ya,
Nangis darah, tolong Bu Ana, Bu Haja pinjam 2 juta untuk aku. Anakku nak masuk kuliah, nak bayar SPP. Tolong ya anak, tolong kami nak sujud dengan kamu. Sampai nak ngomong itu. Ibu Ana kan baik, dipinjami duit 2 juta. Janjinya kapan dibalikin? Bulan depan. Nah bulan depan Bu Ana butuh 2 juta untuk majelis misal. Di WA, oh kaget dulu, minggu depan baru pajak bayar. Sudah minggu depan ditunggu di WA lagi, oh kaget 2 minggu lagi. Kesel Bu Ana didatangi rumahnya. Pas didatangi rumahnya, marah dia, bawa marah pulang. Mak mana Bu Ana cak dak katik duit mereka uji dia. Marah dia. Ya kan? Ini kejadian zaman sekarang. Jadi yang pusing itu bukan dia, kita yang pusing. Bahkan ada kasus kita pusing kepala kapan duit ini dibalikin. Dia liburan ke Malaysia. Ini banyak terjadi. Bahkan yang kita sedih, yang sakit itu bukan yang minjem duit, yang minjem ke duit yang kena stroke, pening kepala. Makanya sekarang ibu kalau ada nak minjem duit, tolong hati-hati. Memang keputusan di tangan ibu, tapi tolong pikirkan juga kesehatan kita. Sekiranya kalau kita minjemkan dia duit bakal pening kepala, bakal stres, bakal kena stroke, sudah lebih baik tidak usah. Caranya cak ini Bu. Kalau cara kami cak ini. Kalau ibu-ibu datang ke rumah aku nak minjem duit, mohon maaf tidak aku pinjam ini. Sekarang aku sudah tutup minjam ke duit. Aku jadi korban sudah Bu. Ustaz datang ke rumah, Ustaz loh. Ustaz Baldat minjem duit untuk mengobati bini aku, kesian kan bininya. Langsung tunjuk duit. Uji dia sama ini, demi Allah Ustaz Baldat bulan depan aku bayar. Ya sudah bawa demi Allah dia. Bayangkan ibu, itu terjadi kapan? 2018. Sekarang 2025, la salam wala kalam. Ketika aku datangi dia ngomong sabar-sabar, lemaknya ngomong. Padahal dia Ustaz, dia lupakah ketika itu dia sudah bersumpah atas nama Allah? Karena dia Ustaz, aku belum ikhlas sampai sekarang. Tapi kalau dia orang miskin, bukan Ustaz, ya bisa aku ikhlaskan. Ini dia Ustaz, sudah bawa nama Allah. Oh kaget, di akhirat umbik pahala kau. Aku ingat ke ibu, aku datang ke tempat dia, tapi dia tak galak mayar, belum mayar, sabar-sabar dia. La ilaha illallah. Lah berapa tahun kan? Jadi ya sudahlah, kaget di akhirat bela aku tagih. Dan aku tidak berdosa ibu. Sebab itu milikku dan hakku. Paham ya? Justru wong itu yang berdosa dan zalim ketika dia sudah ada duit tapi dia sengaja tidak membayar hutang. Berbeda kalau dia memang tidak katik duit, lah nyari kemana-mana tidak katik, maka mudah-mudahan di akhirat Allah yang akan melunasi hutangnya. Ini wong ini ada duit biasanya, tapi kan dia kadang-kadang pelit nak keluarkan duitnya nak bayar hutang. Paham? Ini banyak terjadi. Makanya saya tidak mau lagi meminjamkan orang uang. Kalau misal ibu datang ke rumah saya, Ustaz Baldat pinjam 2 juta. Kadang-kadang wong ini nengok kami tinggal di Citra Grand City, ujinya berduit kami ini kan. Mama uji aku. Jadi datang ke rumah, Ustaz Baldat aku butuh 2 juta untuk ini untuk itu. Mohon maaf Pak, aku baik-baik tidak bisa minjamkan kamu duit. Alasan pertama, ya, aku tidak mau memutuskan tali silaturahim. Karena di zaman sekarang banyak gara-gara pinjam-minjam duit akhirnya bermusuhan. Aku tidak galak bermusuhan dengan bapak, aku pengen terus kita berkomunikasi. Makanya aku tidak bisa minjamkan duit dengan bapak. Kemudian bapak butuh berapa? Butuh 2 juta dia. Nah sudah, ini ada 300.000. Ini 300.000 bukan hutang, ini sedekah dari aku. Sedekah untuk bapak, ambillah bapak. Sisanya 1.700.000 gereja dia. Jadi ketika dia balik bawa duit 300.000, kita tenang. Karena sedekah, bukan minjamkan duit kan. Nak 200.000 silakan, nak 300.000 silakan. Yang penting sedekah, tidak menimpa kita. Dan dia balik tidak membawa tangan kosong. Paham kira-kira? Ingatlah, kalau kita berhutang, komitmenlah untuk bayar. Mudah-mudahan Allah bantu kita membayarnya. Tapi kalau kita nak main-main, hati-hati. Di akhirat nanti akan kita lunasi hutang itu dengan cara membayarnya lewat pahala kita. Paham kira-kira? Baik, saya kira ini saja. Wal akhir walhamdulillahi rabbil alamin. 11.
Silakan tanya jawab. Monggo. Belakang sekali duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah hari ini sangat berharga bagi kami jamaah. Yang kami tanyakan ada 7 dari Ustaz. Yang 1 sampai 3 itu belum meninggal. Yang 4 sampai terakhir itu sudah meninggal. Dan yang kami tanyakan Ustaz, ini kebiasaan. Kalau yang nomor 2 ini Ustaz kadang-kadang sudah meninggal. Tadi kan sebelum meninggal kita hadapkan, tapi sudah meninggal dipanggil. Coba tolong lihati. Tapi kita tidak tahu yang meninggalnya kapan. Pas kita lihat itu kita yang harus, yaitu sesuai yang nomor 2 tadi, yaitu harus dihadapkan kiblat. Kakinya seperti apa yang disampaikan tadi. Itu saja Ustaz tentang masalah ini. Yang kedua Ustaz, yang kedua ini masih berhubungan dengan kita juga, tapi masalah hutang. Nah, bagaimana seandainya Ustaz, ini hutang ini memang kita ada transaksinya dengan di bank. Nah, kita setiap bulan kita bayar, tapi ketika kita sudah meninggal utang masih ada. Katanya di BSI katanya begini, itu tetap lunas dibayar oleh asuransi. Apakah memang benar itu atau tidak? Baik, bagus. Nah itu dua dulu, kakek pening. Ya sudah, kasih. Jangan banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang dengan cara ibu ngomong santai ya. Biasanya tuh ada jemaah tuh entah tangannya bergetar atau mulutnya yang ini kan. Ini santai juga. Oh Bu Guru, pantesan Bu Guru lah biasa nanya. Pertama masalah menyemayamkan jenazah. Nah, meninggal kan, dibawa ke rumah. Posisinya cak mana? Nah itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih khususnya mazhab Syafi'i sama taujihuhu ilal qiblah. Jenazah itu kalau disemayamkan di satu tempat sunnah, tidak wajib ya. Sunnah dihadapkan ke kiblat. Cara ngadep kiblatnya cak mana? Kakinya ini ngadep kiblat. Ini kadang-kadang pala wong ini kiblat di sana, palanya di sana, bukan. Kakinya yang ke sana. Itu kata Imam Syafi'i tadi. Jadi ini berlaku bukan hanya kepada orang yang akan meninggal, tapi dia berlaku ketika dia sudah wafat meninggal dunia. Walau ini disepakati, ini bukan wajib. Ini hukumnya sunnah dan anjuran. Kalau cak covid dulu, susah nak mengkondisikan. Nak dibawa balik ke rumah beda boleh jenazahnya kan? Langsung dibawa. Kita kan tidak bisa mengkontrol ngadep kiblat atau tidak. Ya sudah, tidak masalah. Selama yang 4 ini dilakukan. Yang 4 ini yang wajib. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, nguburkan. Ini yang wajib. Selain daripada itu dia sunnah. Paham ya? Nah jadi menghadapkan kiblat ketika jenazah disemayamkan itu sunnah. Berbeda kalau menghadapkan kiblat ketika jenazah lah masuk liang kubur. Itu sepaket dengan memakamkan wajib. Menurut mazhab Syafi'i, jenazah ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, dia dibaringkan ngadep ke kanan, nyium ke tanah di sebelah kanan. Sebelah kanan si mayit. Dan sebelah kanan itu kiblat. Makanya kuburan itu kalau kiblat di sana dia membentang lurus, ini kiblat di sana. Jenazah masuk, maka jenazah dimiring ke kanan menghadap ke kiblat. Menurut mazhab Syafi'i wajib hukumnya. Bahkan ada fatwa kalau jenazah sudah dikubur baru ingat, lupa tadi ngadep ke kiblat jenazahnya, maka wajib dibongkar hadapkan ke kiblat. Paham? Nah ini kalau dikubur. Tapi kalau disemayamkan di rumah kan belum dikubur ibu, maka dia sunnah saja dihadapkan ke kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah minjem duit di BSI. Katanya kalau kita minjem duit, kemudian sudah berapa tahun belum lunas, meninggal, maka dianggap lunas.
yang melunaskannya adalah pihak ketiga, yakni asuransi. Hakikatnya mah ini Bu, sebelum saya bahas masalah asuransi, kalau ada orang yang berhutang, kemudian dia meninggal di tengah hutangnya belum dibayar, maka beralih melunasi hutang itu kepada ahli warisnya. Maki apa dilunasi? Maki duit almarhum sendiri. Makanya kalau berbicara hukum waris, almarhum punya duit, ya, duit itu digunakan untuk 5 kondisi. Pertama, untuk biaya pengurusan jenazah. Jadi beli kain kafan, menjuk tukang mandi jenazah itu pakai duit almarhum dewek. Yang kedua, kalau sudah untuk kepengurusan jenazah dikeluarkan, periksa almarhum punya hutang atau tidak. Kalau dia punya hutang, bayar pakai duit almarhum dewek. Karena itu hutang dia. Kalau sudah, baru wasiat, almarhum berwasiat atau tidak. Makanya disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Diulang Allah 3 kali. Menjalankan waris itu kalau hutang sudah lunas dan wasiat sudah ditunaikan. Baru yang terakhir dari harta beliau dibagi waris untuk ahli waris. Nah, jadi hakikatnya kalau si mayit punya hutang, mau kepada orang, mau kepada bank, maka tetap harus dilunasi. Yang melunasinya adalah ahli warisnya pakai uang almarhum sendiri. Kecuali jika semasa hidup si mayit ketika berhutang sudah menyepakati bahwa ada pihak ketiga yang nanti akan menanggung hutangnya. Namanya adalah kafalah. Kafalah itu akad pertanggungan. Jadi yang berhutang kita dengan pihak kedua, Pak, kita bayar-bayar. Tapi dengan kesepakatan kalau saya meninggal dunia, maka hadir pihak ketiga yang akan membantu melunasi. Kalau pihak ketiga, yakni asuransi di sini namanya, dia melunasi dengan akad yang syariah, maka sah. Anak beranak si mayit tidak lagi wajib bayar hutang bapaknya, karena sudah dilunasi oleh pihak yang ketiga. Ini sah, dan ini sudah keluar fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Paham kira-kira? Nah, tapi tetap kalau bisa saran saya, zaman sekarang jangan buka pintu hutang. Lebih baik hiduplah apa adanya ketimbang kita hutang, khawatir kaget ahli waris kita tidak ngerti sehingga hutang itu tidak tertunaikan. Paham kira-kira? Cak kami lah sudah, nah pakai baju mandi putih, enjoy, yang penting bersih kan, tidak mesti nak tiap minggu ganti bajunya, beli baru kan, hutang pula di Shopee, nah selesai. Paham ya? Baik, terima kasih. Bapak dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz ya, seumpama istri meninggal, mantunya memang laki-laki itu boleh mencium mertuanya nggak? Atau sebaliknya? Terus kedua, kalau kita kasih pinjaman ya, kita minta jaminan misalkan BPKB kita tahan, itu boleh nggak? Terima kasih. Bagus Bapak nanya. Nah, dua. Pertama, kalau ada mertua meninggal, mantu yang berbeda jenis kelamin, boleh tidak nyium jenazah mertua? Jawabannya boleh. Karena ini ada namanya mahram. Apa arti mahram itu? Bukan muhrim ya, jangan salah. Muhrim itu wong yang berihram. Kalau ibu nak ihram, melok aku umroh ke tanggal 28 masih terbuka kesitnya. Itu muhrim namanya. Ini namanya mahram. Mahram itu artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa contohnya? Saya punya mama, boleh tak aku nikahi mama kandungku? Tak boleh. Saya punya anak perempuan, kakeklah besar, boleh tak aku nikahi anak perempuan? Tak boleh. Cak kucing be kan, tak boleh. Haram, itu namanya mahram. Mahram ini terbagi dua. Ada mahram yang mu'abbad, ada yang kedua mahram yang mu'aqqad. Mahram yang mu'abbad itu apa sih? Haram dinikahi selama-lamanya, sampai kapanpun tidak boleh dinikahi.
itulah mama kandungku, itulah nenek kandungku, itulah anak perempuan kandungku, itulah dulur kandung perempuanku. Tidak boleh. Selama-lamanya dinikahi haram. Begitu pula ibu sebaliknya ya. Punya dulur, punya anak laki-laki haram dinikahi selama-lamanya. Itu namanya mahram mu'abbad. Tapi ada yang kedua namanya mahram mu'aqqad. Dia mahram tapi dalam batas waktu tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, dia halal kita nikahi. Siapa contohnya? Dulur ipar. Saya menikahi perempuan. Nah itu perempuan jadi istri saya. Dia punya adik perempuan, cantik juga. Tidak boleh ku borong dua-duanya kan? Nah, itu borong kalau tidak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kata Allah. Tidak boleh dia menikahi dua saudari sekaligus, kecuali apa yang terjadi pada masa jahiliyah terdahulu. Tidak boleh, haram. Kecuali kalau istri yang sudah saya nikahi ini saya talak cerai atau dia meninggal, maka adiknya yang perempuan tadi semula mahram tidak boleh aku nikahi, boleh dia aku nikahi. Paham kira-kira? Sekarang pertanyaannya, mertua ini masuk ke bahagian yang mana? Mu'abbad atau mu'aqqad? Jawabannya kata para ulama, dia termasuk mahram yang mu'abbad selama-lamanya. Jadi ketika suami menikahi perempuan, jadilah istrinya. Perempuan kan punya orang tua, punya bapak, punya mama. Mamaknya dari istri kita itu mahram selama-lamanya. Walau kita belum sempat menggauli istri kita, Pak, itu sudah menjadi mahram kita selama-lamanya dengan adanya akad nikah menikahi anak perempuannya. Sehingga boleh bersentuhan tangan dengan mertua kita, tidak batal wudhu. Boleh kita misal bantu dia, kemudian terlihat auratnya, kalau dia tidak pakai jilbab kita jingok sebagai mantu laki-laki, tidak berdosa karena dia mahram yang selama-lamanya haram kita nikahi. Termasuk boleh ketika mertua perempuan meninggal dunia, kita mantu mencium keningnya, mencium pipinya, karena dia adalah mahram yang selama-lamanya. Sama cak mama kita. Makanya ketika ada suami mencerai istri, maka bisa jadi istrinya kaget ke depan mantan istri. Tapi bagi mertua tidak ada mantan mertua. Paham? Nah, ini masalah terjadi di Serang, Banten. Mertua selingkuh dengan menantu. Itulah jadi film kan, film normal. Aku lah sudah nonton di Netflix, seru juga film itu rupanya. Gilo-gilo zaman sekarang. Enggak enak. Menantu ngambat mertua pula. Inilah ada negara. Secara hukum tadi boleh ketika mertua meninggal dicium oleh menantu keningnya, pipinya, boleh karena mereka mahram yang mu'abbad selama-lamanya. Paham ya? Jadi tidak bisa cerita kita cerai ke bini kita atau istri kita meninggal, lalu sang suami ngomong, "Ai kaki aku nak nikahi mamaknya belah karena mirip rainya." Haram, tidak boleh selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, hutang. Boleh tak hutang pakai barang jaminan? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 disebutkan, wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian dalam keadaan safar tidak menemukan juru tulis, maka boleh bagi kalian minjem duit dengan cara menggadaikan barang kalian. Allah sebut dalam Quran. Berarti menggadaikan barang dalam konteks pinjam meminjam boleh. Makanya dalam fikih muamalah nama akadnya rohan. Ada satu bab namanya rohan. Rohan itu gadai syariah. Jadi gadai itu sama, intinya minjem duit. Kita tidak kasih duit, kemudian berhak kita minjem kepada orang, lalu orang yang meminjamkan uang berhak nih. Apalagi kalau yang minjem ini cak ustadz yang tidak jelas tadi kan, harusnya aku minta jaminan itu. Kalau tidak kasih jaminan, dia pergi kemana-mana. Coba kalau ada jaminan, sini ke BPKP kamu, sini ke surat tanah kamu, boleh Pak, boleh. Tapi ingat, itu sekedar jaminan. Artinya yang menjamin bahwa dia bakal serius mengembalikan uang. Menurut mazhab Syafi'i, barang jaminan itu entah kita jamin ke emas di Pegadaian, jamin ke mobil, jamin ke rumah,
memang menjaminkan itu boleh secara agama supaya menjadi meyakinkan yang meminjam dan kita yang dipinjami. Ini boleh, Al-Quran sudah membolehkan. Tapi ingat, bagi yang meminjamkan uang, ini barang emas, surat tanah, mobil, ini tetap milik orang peminjam. Maka tidak boleh dia meminjamkan duit kalau dia gadaikan emas, emasnya dipakai. Tanahnya digarap oleh juragan yang minjamkan duit, ini haram hukumnya. Ini masuk menjadi riba. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang ada manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Apa manfaatnya? Dia minjem duit nih dengan kita, gadai ke kalung emas. Padahal kalung emas ini kan cuma gadai jaminan. Kita pakai, manfaat atau tidak? Manfaat. Maka memakai emas itu riba hukumnya. Karena emas itu bukan untuk dipakai, tapi sekedar disimpan sebagai jaminan bahwa dia ini bakal balik lagi akan melunasi hutang kita. Maka tidak boleh kita apa-apakan. Paham kira-kira? Nah, jadi ini banyak kejadian di kampung-kampung. Petani minjem duit 50 juta, nggak ada ke sertifikat sawah. Sawahnya digarap oleh juragan tadi. Tidak boleh, Pak. Menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh, Ibu. Karena ini barang itu tetap milik yang meminjam. Dia meletakkan barang itu sebagai jaminan saja. Kapan pun boleh dia ambil dengan syarat dia lunasi hutang. Tapi karena barang ini tetap milik yang minjam, maka konsekuensi hukumnya semua biaya perawatan barang itu ditanggung oleh yang minjam, bukan yang memberi pinjaman. Ini kan barang dia. Maka kalau mobil atau emas, yang merawatnya yang tetap yang minjam tadi. Makanya pegadaian syariah, dia menetapkan biaya operasional. Kita kan nggak ada emas. Emas itu nak dijago, ditaruh di berangkas, ada CCTV, ada satpam, itu butuh duit galau. Maka dibebankan biaya itu kepada kita, beriringan digabung dengan duit cicilan. Boleh itu hukumnya? Boleh. Kalau dia biaya operasional, karena memang yang nanggung kita, Bu, bukan pegadaian. Makanya kan emas kita tuh ditaruh di pegadaian kan. Pegadaian itu ada satpam, ada CCTV, ada berangkas, itu ada biaya semua. Maka mereka berhak minta biaya itu dengan kita. Karena bagaimanapun itu barang tetap punya kita. Sehingga semua operasionalnya tetap tanggungan kita. Paham ya? Insya Allah. Satu lagi, Ustaz. Salah satu. Baik, kalau yang minjem duit yang meninggal, berarti tetap wajib dilunasi oleh anak-anak ahli warisnya. Dan harta yang digadaikan itu kalau sudah lunas, kan dibalik itu menjadi harta warisan yang dibagi waris kepada ahli warisnya. Satu. Kalau yang meninggal itu yang minjem ke duit, si juragan tadi meninggal, maka ahli warisnya berhak menggantikan posisi juragan untuk menuntut balik uangnya. Karena kalau sudah dibalik ke duitnya, maka duit yang terkumpul 50 juta tadi dibagi secara hukum Islam, dibagi waris kepada ahli warisnya. Paham kira-kira? Terakhir silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kebanyakan di dalam keluarga, Ustaz ya. Seandainya calon si mayit syaratul maut itu, kami sering membaca surat Ar-Ra'd itu, Ustaz, dengan niatnya kalau seandainya nak diambil Allah, minta kemudahannya, seandainya masa dipanjangkan dengan wasiat surat Ar-Ra'd yang sering kami baca. Bagaimana itu, Ustaz? Itu kan? Iya. Surah Ar-Ra'd itu Quran atau bukan? Quran. Mau dia Al-Baqarah, mau dia Ali Imran, mau dia Al-Muluk, semua itu kan bagian dari Quran. Dan Al-Quran itu termasuk salah satu ibadah yang kalau dibaca bisa menjadi wasilah. Maka hakikatnya boleh-boleh saja ibu membaca surah dan ayat apapun, dan dengan itu ibu bertawassul. Bertawassul itu ini,
Ya Allah, berkat surah Ar-Ra'd yang sudah aku baca, tolong mudahkan sakaratul mautnya kalau memang ini dia meninggal. Kalau dia sehat, sehatkan dan panjangkan umurnya. Boleh. Ini namanya tawassul bi'a'malis soleh, bi'a'malis solihah, bertawassul dengan amal soleh. Dan ini sepakat 4 mazhab boleh hukumnya dan sah. Paham? Walau ada keutamaan dari surah-surah tertentu yang diajarkan Nabi. Kalau ibu lagi buntu, sunnah baca Al-Waqi'ah, ya kan? Baca Al-Waqi'ah, berharap ya Allah luaskan rezekiku berkat surah Al-Waqi'ah. Kalau ibu, rumah ibu pengen tentram, jauh dari sumpek, jauh dari setan, bacakan surah Al-Baqarah. Itu disebut dalam hadis. Bahkan disebutkan kalau rumah ini dibacakan surah Al-Baqarah, la yastati'una al-batalah, rumah ini tidak akan bisa ditembus oleh sihir. Jadi memang surah itu punya khasiat tersendiri. Termasuk Nabi sudah ngomong, bagi orang yang akan meninggal dunia dibacakan surah Yasin. Ini yang paling afdol. Walau tidak dilarang ibu pengen baca yang lain juga boleh, karena semuanya bagian dari Quran. Paham kira-kira? Kasih Pak Ustaz. Baik, saya kira cukup. Ya bolehlah ibu. Siang pun. Bukan pinjam meminjam namanya. Kalau misalkan ada perjanjian untuk istilahnya tuh untuk ngelola sawah, itu akadnya bukan pinjam meminjam dan bukan rohan, akadnya mudharabah. Ya. 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 Baik, begini. Ada 2 pendapat ulama di sini, ya. Pendapat pertama haram hukumnya, karena ini barang statusnya gadai, dan digadaikan ini terikat dengan akad hutang piutang. Sedangkan bagi orang yang memberikan uang, orang yang menunjuk duit, yang meminjamkan duit, dia kan tidak boleh menerima manfaat. Kalau ada manfaat kan riba namanya. Dia pakai barang gadai, terus panen, dia dapat keuntungan, walau berbagi 2, dapat tidak manfaat? Dapat. Manfaat itu hadir karena ada transaksi hutang piutang, maka itu riba. Ini menurut pendapat pertama. Tapi menurut mazhab yang lain ada yang ngomong, boleh barang digadaikan itu dimanfaatkan asal seizin orang yang memiliki barang gadai tadi. Tapi saya lebih condong pendapat pertama, karena itu lebih hati-hati, Bu. Karena Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang ada manfaat itu riba. Riba itu bukan hanya bunga, Bu, ya. Aku minjamkan ibu 10 juta, tapi syaratnya baliknya kakek 11 juta. Lebih 1 juta, itu 1 juta manfaat. Kalau disyaratkan di awal tidak boleh. Paham? Garis bawah ya, disyaratkan di awal tidak boleh. Tapi kalau misal saya tidak mensyaratkan, ibu pinjam 10 juta, ini ambillah 10 juta. Aku tidak minta apa-apa, cuma minta balik 10 juta. Tiba-tiba ibu ketika bulan depan bayar bawa 11 juta. Nah ini 10 juta, nah ini 1 juta hadiah dari aku. Boleh, itu sunnah dari Nabi. Dengan syarat tidak disyaratkan di awal. Yang disyaratkan di awal itu riba. Namanya bunga lah, apa-apa tidak boleh. Nah, termasuk manfaat adalah dia minjamkan duit dengan kita minjamkan duit dengan dia. Ibu butuh 10 juta. Ibu punya restoran. Ibu butuh duit 10 juta, tunjuk 10 juta dengan ibu. Tapi dengan syarat, Bu. Ini 10 juta ibu boleh ambil pinjaman dengan syarat setiap aku datang ke restoran ibu aku tidak bayar. Manfaat atau tidak? Manfaat, maka itu termasuk riba. Peganglah rumusnya. Itu rumus baku. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam
yang ada manfaat, maka manfaat itu adalah di paham kira-kira? Baik, saya kira ini saja. Kami harus ke kampus siang ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Yang sakit bisa sembuh, yang punya hutang segera lunas hutangnya. Insyaallah. Aku fokus dulu ya. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, sampai ketemu bulan depan insyaallah sehat wal afiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.